CEO di company, produser dari film Dosen Gaib, Bapak Diraj Kalwani, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Selamat malam teman-teman media semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you untuk cast saya dan director saya Pak Guntur, all the cast and the crew. Film ini akan tayang minggu depan 15 Agustus menyambut kemerdekaan ya. Hari Sabtu tanggal merah. Kita berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai aja ya Pak ya, kita berbincang-bincang tentang film Dosen Gaib. Ini yang pertanyaan pertama untuk Pak Diraj ya. Kan urban legend Dosen Gaib ini sebenarnya nggak cuma ada di Semarang ya. Kalau boleh dibilang hampir setiap kampus di Jakarta, termasuk kampus saya dulu ya di UI, juga ada cerita tentang Dosen Gaib. Tapi akhirnya yang diangkat ini yang viral, kisah di Semarang ya Pak ya. Ini apa kira-kira yang membuat Pak Diraj ingin mengangkat cerita tentang Dosen Gaib ini menjadi sebuah film layar lebar? Ini awalnya kan dari trailer ya, tahun 2016 gitu. Dan saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah Dosen Gaib ini. Semua mahasiswa lah pasti tahu gitu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma nggak pernah lihat sih Pak. Iya. Jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya Bu Evelyn, gimana kita mau angkat Dosen Gaib ini, tapi yang berbeda. Kita mau angkat tentang dosen killer juga, karena di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya. Jadi dari segi itu kita develop 3-4 bulan, dan habis itu baru mulai dari situ. Oke, dan kira-kira Pak kalau dari produksi yang kali ini Pak, apa yang berbeda dari produksi film di company Pak? Selalu di company selalu pasti kita upgrade dari quality ya, dari production value. Film kemarin kita dapat 5,8 juta penonton, and pasti quality pasti kita naikkan terus, kita tingkatkan terus untuk dari segi cerita, skenario, main scriptnya, terus dari production value dan semuanya, teknisnya. Baik, boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Diraj Kalwani. Dan ini pertanyaan selanjutnya kita akan ajukan ke Bapak sutradara kita ya, Guntur Suharyanto. Pak Guntur, ini cerita yang udah seperti kita bilang sebelumnya ya, kalau cerita tentang Dosen Gaib ini kan sudah melegenda ya di masyarakat. Ini Bapak sebelum ditawarin Pak jadi sutradara film Dosen Gaib ini, apa sebelumnya sudah pernah mendengar cerita Pak tentang Dosen Gaib? Baca di itu ya, di apa namanya media sosial sih sebenarnya. Di situ ada kisah-kisah yang ya selalu menjadi urban legend kan, dan itu menarik sih buat saya gitu. Sesuatu yang dekat dengan masyarakat juga tahu banget gitu. Nah, lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film gitu, seperti apa nih kita pendekatannya gitu, terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita, kalau di filmnya seperti apa gitu sih. Di situ base-nya dari situ. Oke, dan kira-kira dari Bapak untuk memvisualkan hal-hal yang sudah viral ini gimana Pak? Akhir perasaannya atau feelingnya gitu, kira-kira apa yang harus diambil gitu? Sebenarnya ini film horor paling berbeda buat saya gitu dari sebelum-sebelumnya saya bikin gitu. Karena apa? Karena hantunya laki-laki, which is itu susah banget. Gimana cara bikin gitu kan? Tapi karena kisah viralnya memang dosen laki-laki, jadi kita waktu itu walk out ya sama Pak Diraj sama penulis juga, ini gimana nih caranya bikin hantu laki-laki dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horor yang lain gitu. Itu yang membedakan film ini sebenarnya. Jadi mengkonsep visualnya itu benar-benar kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, enggak coret, ini kayak gini coret. Bahkan menemukan Om Egi itu udah kayak menemukan jarum di jerami gitu. Kita satu-satu siapa ya itu last minute ya kita, wah kayak Om Egi nih gitu. Dan memang akhirnya Om Egi berhasil memerankan Pak Bekti buat saya gitu. Terima kasih Om Egi. Apa yang kita create, kita pengenkan ada di Om Egi. Terima kasih banget. Oh iya benar juga kalau dipikir-pikir ya. Kalau film-film banyak kan Indonesia yang jadi main hantunya itu perempuan ya. Semuanya ya. Semuanya baru
kali ini dosen gaib ya, main apa hantu utamanya laki-laki, which is adalah Om Egi. Boleh dong tepuk tangan ya. Wah. Baik, kalau gitu nih, kalau selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan kepada Ibu Evelyn ya. Ini kan ceritanya cukup viral ya dan cukup menantang sekali ya pastinya ya. Soalnya ya kita semua udah tahu kalau cerita aslinya itu memang cuma sedikit dan sepenggal. Terus yang menjadi tantangan aku, concern besarku di sini adalah dosen itu sebagai profesi sih. Jadi aku pengen coba discuss juga sama Pak Diraj waktu itu sama Pak Guntur. Kita pengen coba create sesuatu yang memang pendekatannya ke kehidupan kampus. Terus secara hantu juga mungkin kita bikinnya lebih universal gitu kali ya, lebih bisa diterima sama anak-anak muda gitu. Karena kita set di kampus, pemerannya juga mahasiswa-mahasiswa. Mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi instead of film horor yang melakukan pendekatan kepada agama dan culture, kita lebih coba pakai ke budaya mahasiswa yang ada sekarang. Lebih gitu sih. Oke, dan ini selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang dengan para cast kita ya. Ini ada Om Egi dan juga ada Ersya Aurelia, ada Ryan Wijaya, Anet, dan juga ada Andy ya. Ini pertanyaan untuk Om Egi sebenarnya. Cuman ini sebelum aku tanya pertanyaan, kalau tahu tadi kita udah lihat ya film Dosen Gaib tadi, sosok Om Egi ya sebagai Pak Bakti, sini kan sebagai dosen killer yang galak gitu ya. Ini kalau ke teman-teman ini yang jadi mahasiswanya dulu nih, aku mau tanya nih, apa kalau hari-harinya di lokasi apa Om Egi juga sama galaknya kah gitu? Gimana Net? Enggak sih, sejujurnya kalau dari aku Om Egi tuh orangnya asik banget. Justru berbanding terbalik banget sama karakternya Pak Bakti gitu ya. Karena kalau senyum aja Om, jadi tahan-tahan. Sumpah Om Egi tuh asik banget orangnya in real life. Dan ya gitu sih, kita jadi sering cerita-cerita dan sharing-sharing juga gitu di lokasi. Oke, jadi sebenarnya Om Egi itu kalau hari-harinya berbeda 180 derajat ya sama sosok Pak Bakti ya. Gimana Om Egi perasaannya harus memerankan sosok? Ya, ya tentunya setiap peran yang ditawarkan, yang saya terima itu harus menjadi daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini, ya saya bersyukur saya yang terpilih gitu. Karena memang selama ini kita dapat film-film horor itu hantunya selalu wanita kan. Nah ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima. Ya, cukup dapatlah ininya si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Gimana mendalami karakter ini kan pertama ya Om ya untuk jadi hantu ya? Ya tentunya saya selalu bertanya kepada sutradara dong, seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Om Egi ya. Dan ini selanjutnya pertanyaan untuk Ersy. Kalau aku jujur aku nggak kuliah ya, jadi nggak tahu. Tapi dulu seingatku waktu aku SMA, aku pernah ketemu guru yang sangat-sangat killer. Jadi aku ingat banget guru sosiologi. Begitu masuk ruangan kelasku aja, dia langsung ngeluarin aura yang mencekam gitu. Kelihatan auranya itu hitam. Punya ini Ryan emang indigo juga? Enggak sih. Cuman kayak memancarkan aura hitam aja. Vibe-nya ya. Vibes-nya ya gitu. Jadi kayak emang kelihatan aja wah ini guru. Itu yang duduk di belakang. Kalau Ersya gimana kalau Ersya? Kalau aku kuliah tapi online. Jadi nggak ada tatap muka kan, dan nggak merasakan kayak suasana mencekam yang langsung berhadapan dengan dosen killer gitu. Cuman selama ini aku kuliah, untungnya nggak pernah dapat dosen yang galak sih, kayak semuanya baik dan suportif. Cuman lucunya, aku ada cerita lucu ketika kita lagi syuting dan ada satu adegan di mana aku harus menyebutkan nama Pak Bakti. Aku tiba-tiba menyebutkannya Pak Guntur.
Kenapa maksudnya? Karena Pak Guntur galak gitu. Kayak Pak Guntur killer kali ya. Di otak gue kayak udah terdoktrin gitu. Kayak, iya Pak Guntur. Terus kayak, salahnya gue ngomongin. Tapi Pak Guntur galak akhirnya kalau di lokasi. Enggak. Tuh. Dia sendiri yang enggaknya kayaknya agak terpaksa gitu loh, enggaknya kayaknya. Enggak. Pak Guntur baik banget kok di lokasi. Oke, kalau gitu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Andy ya. Kan karakternya di sini beda banget. Gimana sih gimana mendalami karakter kamu di film ini? Mendalami karakter, jujur ini menarik banget sih. Ini karakter yang sangat unik dan beda buat aku pribadi. Dan aku banyak banget riset juga untuk karakter satu ini. Dari mulai gak mandi, dari mulai pokoknya jorok-jorok deh udah dilakuin semuanya. Terus kayak mulai dari gaya bahasa, gaya berbicara, even dari gerak tubuh itu udah di riset semuanya. Dan makasih juga buat Om Guntur, karena Om Guntur ngasih ruang yang luas banget buat kita explore. Kita bisa nyari karakternya sendiri sampai benar-benar ketemu. Ya kurang lebih itu sih proses yang sangat menyenangkan. Oke, nah ini kalau pertanyaan selanjutnya ini untuk Anet ya. Ini kalau kita lihat tadi kan ya teman-teman di film Dosen Gaib ini di akhir-akhirnya ya sebelum kredit itu kan banyak muncul artikel-artikel larangan pemerintah melarang dosen bersifat killer and the brain. Terus salah satu yang di garis bawah tadi adalah mental health ya. Jadi kan kalau di film ini tadi kita ngeliat Anet itu kayaknya dari awal sampai akhir tuh tertekan banget, depresi banget ya. Kayaknya kena mental banget gitu kalau anaknya gitu di film ini ya. Ini gimana menjiwai seorang yang punya kesehatan mental tertekan? Jujur ini juga baru pertama kali ya dapat karakter yang sangat tertekan. Yang Maya ini kan karakternya punya ansiat sendiri, gak pernah bisa tenang. Dan kalau misalnya kalian lihat emang dari awal scene sampai Maya gak ada emang ansiat mulu ya. Nah cara aku mendalaminya sih ya sama seperti teman-teman yang lain. Aku observasi, kebetulan juga aku ada teman aku yang jurusannya di psikolog. Jadi aku sempat nanya gimana sih orang ansiat, karena ya mungkin aku juga pernah punya ansiat aku sendiri tapi gak tertekan Maya gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira, dan banyak nonton aja sih Kak. Sama banyak diskusi sama Bapak Sutradara, semuanya kalau di situ. Oke, ya boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan para dijawab. Sebenarnya referensi hantu lokal itu kan sangat jarang kalau laki-laki, rata-rata perempuan. Ya kita bisa sebutkan lah banyak macam gitu. Terus kalau laki-laki biasanya gendruwo aja kan, hitam gede. Disebut lagi Bapak Guntur. Makanya ini sebenarnya kita benar-benar originally nyari gitu. Ya gimana ya biar bisa beda terus tetap menyeramkan, karena salah satu tantangan bikin horor adalah bagaimana kita meng-create hantunya kan biar bisa serem gitu. Jadi apalagi laki-laki gitu, laki-laki rambutnya pendek ya kan, nggak kayak perempuan gitu yang panjang, wajah tirusnya semuanya gitu. Jadi ini pengalaman saya yang paling susah sebenarnya untuk meng-create visual looks-nya si Pak Bekti ini. Tapi akhirnya ya kita coba cari gitu, kita gambar, kita draft, kita ya akhirnya terciptalah di sini gitu. Seperti itu prosesnya. Oke, sudah cukup terjawab pertanyaannya ya. Baik, kalau gitu kita boleh langsung Pak Dira, silakan Pak. Mengenai pemain, karena saya lihat judulnya Dosen Gaib, jadi peran utamanya adalah Dosen Gaib itu. Jadi itu yang tepat untuk di posternya. Dan mengenai sudah malam atau sudah tahu kenapa itu yang dihalang? Kata yang mahasiswa tahu, yang sudah didengar oleh mahasiswa dari tahun 2016, itu kata-katanya yang menurut saya itu yang catchy, itu yang fenomenal kata-kata itu. Jadi saya sama tim diskusi bahwa harus ada di subjudulnya. Sudah malam atau sudah tahu? Mungkin bisa di Google, pasti keluarnya sudah malam sudah tahu. Baik, babak belur saya yang jawab ya. Pasti ya, karena kan ada adegan yang berhubungan dengan action dan fisik gitu. Kebetulan juga kita memang adegannya pakai apa sih bahasanya, dummy ya, kayu
kayu itu tapi lumayan keras gitu. Jadi itu dipukul sampai hancur itu beneran ke badan kita. Jadi kalau di take berkali-kali ya lumayan juga. Cuman tapi semuanya udah dipastikan kalau itu aman dan kita juga sebagai aktor kita menyanggupi hal itu gitu. Jadi overall aman. Cuman kalau bengkak-bengkak dikit mah cowok biasa lah ya. Gimana bengkaknya? Gimana di bagian mana? Ya memar-memar paling di sini, terus paling agak encok dikit karena lumayan adegannya lumayan banyak. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, sedangkan ibu-ibu yang lain di luar sana itu ada yang bertahan seminggu, ada yang seminggu lebih. Kayaknya emang gue harus belajar lebih banyak lagi tentang wibu. Bukan wibu-wibu ya, ibu-ibu. Oke, boleh tepuk tangan dong ya untuk